Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 2B, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita di hari ini pada kegiatan PJJ pada pekan kedua di bulan November 2020. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus dan membuka mata hati kita untuk selalu berbuat pada hal-hal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai PJJ ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Yuk, duduk yang baik, sikap kita berdoa karena kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ke materi, yuk kita melakukan senam bersama, yaitu tentang senam hilo yang pernah kalian lakukan. Ya, yuk kita siap-siap semuanya ya. 1, 2, 3. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik buku tematik 2D, yaitu tema 4, hidup bersih dan sehat. Yaitu hari ini alhamdulillah kita sudah pindah ke subtema 2 tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 1. Yuk kita simak pembelajaran satunya ada apa ya? Nah, yang kita lakukan pertama adalah yuk kita mengamati gambar bersama, yaitu mengamati gambar tentang apa? Di sini ada gambar tentang kelas yang kotor, ya. Bagaimana sih kita kalau melihat kelas yang kotor? Bisakah kita belajar dengan baik? Ya, siapa yang suka dengan suasana kelas yang kotor? Tidak ada ya. Kita menginginkan semua suasana kelas yang bersih. Kalau kelas yang bersih, maka kita sebagai anggota kelas yang insya Allah akan hidup sehat, belajar dengan nyaman, ya. Kemudian materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru juga insya Allah akan kamu serap dengan baik. Itu kalau suasana kelas yang bersih. Lalu bagaimana dengan kelas yang kotor? Kelas yang banyak debu, maka suasana belajar kita pun tidak akan enak, tidak nyaman, kelasnya bau. Apalagi tuh ya sebelum kejadian ada corona suka naruh sisa-sisa makanan di kolong meja, akhirnya bau ya. Kemudian banyak nyamuk, banyak laler. Akhirnya apa yang terjadi terhadap anggota kelasnya? Anggota kelasnya akan terserang penyakit seperti apa? Sakit perut, demam, ya. Itu semua disebabkan oleh anggota kelasnya tidak menjaga kebersihan atas kelasnya yang akan digunakan untuk sehari-hari menuntut ilmu. Oke, paham ya? Yuk kita lanjut. Nah, sekarang dengarkan Bu Imas ya. Bu Imas akan membaca teks di sini yang berjudul berbagi tugas.
Siapa di sini yang akan berbagi tugas? Di sini itu yang akan berbagi tugas adalah Ino dan kawan-kawannya. Oke, sebelum mengerjakan tugas piket, Ino, Dewi, Raka, dan Dimas bermusyawarah. Kata Ino, sebelum melaksanakan tugas piket, mari kita lakukan pembagian tugas. Lalu Dewi menjawab, aku akan menyapu lantai. Raka kemudian berbicara juga, aku akan mengelap kaca dan papan tulis. Kemudian si Ino bilang, aku akan mengepel lantai. Si Dimas bilang, aku akan membantu Ino mengepel lantai. Kata Ino, setuju. Yang penting semua saling bantu. Tugas kita cepat selesai. Nah, dari percakapan tadi tentang berbagi tugas, maka muncul pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Yang pertama, apa tugas yang akan dilakukan Ino dan teman-teman? Apa ya kira-kira? Coba kita lihat. Oh iya, tugas yang akan dilakukan Ino dan teman-temannya adalah melakukan tugas piket. Pertanyaan kedua, apa hasil musyawarah Ino dan teman-teman? Yuk coba kita lihat di teks percakapan tadi. Apa ya? Iya, pinter. Jawaban untuk nomor 2 adalah hasil musyawarah Ino dan teman-teman adalah pembagian tugas. Seperti Dewi bertugas menyapu lantai, Raka mengelap kaca dan papan tulis, Ino mengepel lantai, dan Dimas membantu Ino. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana menurutmu hasil musyawarah mereka? Apa ya hasilnya ya? Iya, hasilnya adalah menurutku hasil musyawarah Ino sangat baik dan patut ditiru. Pertanyaan terakhir, jelaskan manfaat dari tugas yang mereka lakukan. Tahu dong, masa nggak tahu kelas 2B? Apa ya? Iya, manfaat dari tugas yang mereka lakukan adalah satu, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua, terciptanya kebersamaan dalam melaksanakan tugas piket. Bisa ya? Nah, di situ di halaman 44 ada suruh membaca dengan nyaring ya. Boleh kalian baca tentang tugas piketnya yang bagian atasnya ya. Dibaca coba nanti Bu Imas dengar. Bacaannya bagus enggak? Boleh divideokan nanti kirim ke Bu Imas ya. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah membersihkan kelas tentunya membersihkannya dengan peralatan kebersihan. Sekarang yuk kita lakukan bersama apa aja sih yang termasuk apa namanya? Yang termasuk peralatan kebersihan. Yo, yang pertama adalah sapu lantai ya. Kemudian yang kedua alat kebersihan yang kedua adalah yang pertama sapu lantai, yang kedua adalah apa ya? Ya, yang kedua adalah lapel. Ya, yang ketiga sapu lidi. Yang keempat kemoceng. Yang kelima adalah ember. Tahu ya semuanya ya? Next ya, apa lagi sih? Nah, nanti kalian di sini akan belajar menulis, yaitu contohnya nih, seperti contoh ya, ada sapu lidi. Maka kalimat dari kata sapu lidi adalah, aku terbuat dari lidi daun kelapa. Aku berguna untuk membersihkan halaman. Nah, ini ada contoh, kemudian nanti kalian kerjakan yang halaman 46, ya di situ ada 4 alat kebersihan. Oke, next. Coba kalian perhatikan pada halaman 46, yaitu ayo berpikir. Di sini ada 2 bangun datar, yaitu bangun datar, layang-layang, dan segitiga. Nah, perintahnya adalah di sini katanya, lihat bangun datar pada gambar di samping. Ya, kalian boleh lihat halaman 46.
Di situ bangun datar tersebut berbentuk segi 4 dan segitiga. Coba kalian simpulkan mengapa nama bangun tersebut segi 4 dan segitiga. Ayo, siapa yang bisa? Coba diamati. Iya, kalian pinter. Yang pertama adalah kesimpulannya. Nah, gambar layang-layang dinamakan bangun datar segi 4 karena nih memiliki 4 sisi ya. Yang kedua memiliki 4 sudut. Kemudian yang ketiga memiliki 4 titik sudut. Oke. Yang kedua adalah, nah, gambar segitiga ABC dinamakan bangun datar segitiga sembarang karena memiliki 3 sisi dengan ukuran berbeda, memiliki 3 sudut dan 3 titik sudut. Paham ya? Kemarin kita udah belajar ya. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Kemudian, nah kita di sini akan belajar muatan SBDP yaitu tentang gerakan tarian meniru gerakan menyapu. Ya, kalian bisa ya insya Allah ya. Nanti kalian gerakan dan gabung dengan membuang sampah dan menyangkul sampah atau menyedok sampah kemudian dibuang ke tempat sampahnya, yaitu ya. Yang pertama ini nanti berlanjut di halaman berikutnya. Yang pertama yaitu kamu meniru gerakan menyapu dulu ya. Gerakan kepala miring ke kanan dan ke kiri. Kemudian tangan mengayun ke kiri, maka kepala miring ke kiri. Bila lengan mengayun ke kanan, maka kepala miring ke kanan, dan seterusnya. Oke anak-anak, sekarang yuk kita perhatikan atau tonton gerakan menari yang meniru gerakan sapu. Kita lihat videonya. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Dayung mempraktikkan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini dia. Kita perhatikan dari gerakan kepalanya ya adik-adik. Kepalanya menengok dari samping ke depan. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana gerakan ketika kalian sedang menyapu lantai. Kemudian, ini adalah gerakan tangan. Nah, ketika tangan menyapu, tangan itu bergerak dari samping ke depan. Kemudian gerakan kakinya melangkah menyilang agar tariannya lebih indah. Nah, dapatkah kalian meniru gerakan tari menyapu yang Dayu lakukan? Mari lakukan gerakan menyapu tanpa iringan musik terlebih dahulu. Jika sudah bisa, nanti kita lakukan dengan iringan musik ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lakukan gerak tari menyapu tanpa iringan musik ya. Kita lakukan dulu geraknya. Nah, pertama-tama bayangkan kalian sedang memegang sapu seperti ini. Nah, biasa memegang sapu seperti ini ya, tangannya di atas dan di bawah. Kemudian nanti kita langkahkan kaki dengan menyilang. Kita coba ya adik-adik, 4 langkah ke depan dan 4 langkah ke belakang. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mudah kan? Ya, oke ya, next. Nah, tugas terakhir dari PJJ ini adalah kerjakan halaman 46. Kemudian 47 bagian 1 dan 2 dan halaman 49 yaitu membuat cerita yang berjudul Kelas Bersih. Ini berbentuk tulisan semua ya. Membuat cerita ini sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik ya, tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Perhatikan huruf besarnya dan tanda bacanya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Yuk kita akhiri PJJ ini.
dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Bu Imas mengucapkan terima kasih kepada kalian telah menyimak video ini. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Yuk kita akhiri PJJ ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita akhiri dengan membaca penutup kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya, dan Bu Imas akhiri dengan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.